Monggo di rahapi riyen nggih. Niki soalé enak nek nanggung mengki jenengan. Ngrasani kula. Dimakan dulu. Yang mau makan, yang mau minum dulu boleh. Jenengan mau saking mriki ra dereng maem. Nek ngrungokke pengajian ngelih mengki malah mboten lep masuk. Makanannya masuk. Niki wonten napa mawon niki? Kacang. Iki kacang napa, Bu? Bawangnya putih niki. Niki napa niki? Arem-arem napa lemper? Apa bedane lemper kali arem-arem? Sego kali sego. Nah, nek cah nem mboten ngertine lemper ya lemper. Mak lemper. Mak lampir. Absen nih enak-enak to, Bu. Nah, panitiane niki pengertian pengajian enak-enak. Biasane pengajian panganane napa, Bu? Loro isine. Nah, niki isine pinten, Bu? 5 ya. Wah, niki kesukaan kula, Bu. Apa niki? Tahu wonten ndoke. Wah, panitiane tenanan. Niki nek pengajian ngoten niki kula alam. Niki makane kok sing dodugi kathah soalé panganane enak-enak. Apa wae berarti panitia makanan itu berpengaruh terhadap kehadiran ternyata. Berpengaruh niku. Saderenge mulai nggih Bu kula riyen niku SMA niku kan TC nek Jaliah nggih mboten Jaliah banget lah. Ngeband niku nggih. Itu salah ngeband. Ngertos ngeband nggih? Bermusik. Saya punya grup musik ngeband. Itu sudah ada manajernya, sudah kemana-mana itu. Nggak kenal ngaji, dalam tanda kutip belum suka ngaji lah. Nek ngaji kenal tapi belum suka itu belum. Sampai suatu ketika nek jenenge ngeband kan kertas piyambak nggih. Napa niku? Nek tengok-tengok nek mboten ngomongke cah wedok, ngomongke panganan, ngomongke motor, nggih donya-donya. Suatu ketika niku wonten tiyang niku namanya Muhammad Rijal ketika SMA kelas 2 niku datang ke saya. Mas Andi, pripun Kang? Iki mengko sore ana pengajian gelem melu ora? Dengan sombongnya saya bilang, "Memang pengajian oleh opo?" Tapi teman saya enggak marah. Muhammad Rijal itu jenggoten senyum. Dengan tersenyum dia bilang ngoten iki, "Oleh snack." Karena saya orang miskin, orang nggak punya. Maaf, sangu angen sekolah niku nek ajeng ujian niku 3 bulan nggak bayar itu harus minta dispensasi sekolah. Itu saya bilang turane Jal. Oh, jadi saya ikut pengajian itu waktu itu yang isi Ustadz Maroji Udori itu ya. Itu kelas 2 SMA. Saya kaget kok Ustadznya lucu. Jadi Ustadznya lucu kok Ustadznya apa ini? Karena saya di sekolah kan tukang lucu gitu, tukang ngelawak, jadi tukang lawaknya kelas itu kan. Saya terkenalnya nek ono Andiki seneng soalnya dong tukang ngelawak, tukang ngelawak. Tapi ngelawak niku mboten enten harga diri nih. Soalnya orang dekat sama kita itu gara-gara kita cuma menyenangkan itu aja. Dan nggak ada ruh untuk kemudian harga diri untuk itu. Akhirnya diajak itu jadi mulai seneng ngaji. Jadi saya hadir di sini gara-gara napa, Bu? Snack ya. Jadi Ustadz mergo snack. Alhamdulillah jadi benjang niki menu niki wajib dipertahankan ya. Maksudnya dipertahankan enake. Nek ono danane, nek mboten nggih alhamdulillah. Niki pun telas dereng? Niki kula dereng salam soalnya niki. Oh niku sing cilik niku boleh mangan niku lho wae. Niku to bocah niku mat persane bune. Nek wong kusuk, entuk kusuk tunduk tawadhu. Ciluba. Lucu banget ini gemoy. Namanya siapa? Masya Allah, namanya cantik sekali seperti orangnya. Namanya Parjinem. Salah ya, maaf. Siapa tadi? Vera. Oh Mbak Vera. Wow, udah kecil sudah ngaji. Besok pengen jadi apa besok?
Dokter. Alhamdulillah. Kalau ada temennya yang sakit nggak punya duit, gratis apa bayar? Hah? Bayar? Orang duit ini. Gratis ya. Nah, kita doakan Mbak Vera besok punya rumah sakit tingkat 27.000. Allahumma. Jenengan amin pelit banget toh, Bu. Mboten usah mikir nek Gusti Allah niku kun bayar. Nggih, pun niki kula ngenteni jenengan dahar lho niki. Dereng salam-salam niki. Pun rampung le dahar niki. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu pripun kabare? Alhamdulillah. Sehat nggih? Alhamdulillah pada sore hari ini nih kita bisa berwajah ya, bertatap muka dalam acara pengajian rutin ibu-ibu napa niki? Ahad pagi. Berarti pengawasannya setiap Ahad pagi. Makanya mau kok wonten sing numpak mobil. Wah, kula kira napa niki wonten pawe napa niki. Jebul ajeng pengajian luar biasa. Nah, ini antusias yang luar biasa sekali, jenengan sampai bareng-bareng berkumpul mempersiapkan untuk mendengarkan kebaikan, dan semoga datangnya jenengan ke sini dinilai sebagai Allah sebagai pahala yang terbaik di sisi Allah, diberikan keberkahan hidup, diberikan kelancaran urusan-urusannya, diberikan anak-anak soleh dan soleha, suami yang soleh, kemudian harta yang banyak, harta yang bermanfaat, keluarga yang sakinah mawadah dan warahmah, bisa naik haji ke Mekah, bisa umroh. Moga-moga hutangnya pada lunas. Amin. Kok seru banget Bu nek ngono. Mosok utang seru banget iki. Nek utang kok seru iki. Duwe utang napa pripun? Duwe. Nggih, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sudah pada kenal saya belum nggih? Oh, sudah. Saya memang orang terkenal, Bu. Pernah lihat saya di TV, Bu? Belum. Oh. Oke. Saya tayang di 7 stasiun televisi, Bu. Pernah lihat? Belum. Namanya TV Bruwet. Nah, tayang jam 12 malam. Saya pengisi suara Bruwet ya. Ngapunten sangat, saya bukan orang terkenal Bu, dan saya juga nggak tampil di TV, tapi alhamdulillah hari ini kenal sama ibu-ibu pengajian yang cantik-cantik ini. Alhamdulillah. Soalnya mungkin apa? Kulo grogi wonten artis. Wah, Mama Dede. Kulo grogi kok wonten Mama Dede nih. Obat niki nek salah ngisi kula gitu Bu. Wonten Mama. Onten melih. Mbak ini Mbak napa Ibu Mun omong ya Allah, kula kinten mau tesih mbak-mbak pun nikah berarti nggih. Oh, kula kinten tesih mbak-mbak. Wah, niki MC-ne Masya Allah. Wah, sudah berani, tak kira mbak-mbak tak harus ajeng kula wonten remaja mriki. Wah, ternyata ibu-ibu yang masih muda. Niki soalnya mau di WA yang datang itu umur 50 tahun ke atas. Tak kira jenengan tak dereng 50 to. Oh, remaja. Nggih, alhamdulillah werna-werna gitu. Masya Allah niki wonten Masya Allah niki nomerin kaya Nika Ardila. Ardila, ya mboten napa-napa. Sakniki perkara mboten kaya Nika Ardila mboten masalah. Alhamdulillah. Semua ada masanya. Jadi kalau hari ini kita menjadi tua, Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu adalah kecintaan Allah kepada kita semua. Ngapunten sangat niki jenengan pirsa mboten? Niki warnane napa? Ono sing ngomong ireng sanes Bu, niku nek ireng tumo mlaku berarti. Niki putih. Niki rambut saya ini sudah putih.
Ini kalau saya biasanya potong sebulan sekali itu, potongnya agak semi gundul. Bukan untuk menghilangkan putihnya, memang nggak terbiasa rambut panjang sama jungkatan. Jadi dan biasanya kan pakai peci, jadi nek dawa sithik niku nek peci wis boten jungkatan, penak niki. Nah, ini rambut saya putih dan ngapunten sangat nggak pernah saya cat. Nggak pernah saya cat hitam, umur saya masih 37. Dan nggak pernah saya cat hitam. Padahal niki putih, Bu. Saat ini kan kata malah wis tua malah dadi cat. Kenapa? Karena takut tua. Padahal tua itu baik. Bagi Allah itu tua itu sangat baik, Bu. Ngapunten sangat. Kebiasaan kita niku nek teng omah niku napa lewat kebiasaan ibu-ibu niku napa Bu sing paling sering dilakukan? Napa? Leres, ngoco. Wonten sing ngoco, wah. Dhisik iki aku ayu banget sing naksir sak kelas. Aku ditembak wong 10 tak tolak wong 19. Sebelum nembak 19 ditolak. Pokoknya aku ki bintang kejora di sekolah. Saiki rupane kaya mak lampir. Ya Allah, waktu sudah merubah aku. Boro-boro saiki cah lanang melirik tik ana apa kucing wae ra gelem melirik. Ya Allah. Ya Allah apa sebegitu. Tetapi Bu, ketika kita melihat diri kita, ya Allah ternyata rambutku. Jadi saya rambut aja ya gampang aja. Kalau rambut ini putih, saya melihat ya Allah dulu itu rambut ini sempat hitam tapi sekarang sudah putih. Ini adalah tanda saya sudah berumur, tanda saya sudah tua. Nah, itu harus diakui, gak apa-apa. Jangan takut untuk tua, karena itu hakikat terjadi dan itu takdirnya Allah dan itu baik, Bu. Ngapunten sangat di YouTube niku wonten ibu-ibu ya Allah, Bu. Umure 50 tahun, rupane sing kaya wong 17 tahun. Itu terjadi, nanti jenengan lihat di YouTube. Isi koyo remaja nggih, mboten usah 17, 20 tahun. Itu terjadi, Bu, di YouTube, maka diundang di beberapa stasiun televisi, Masya Allah. Jadi masih kayak umur 20 tahun. Permasalahannya, Bu, ibunya itu nek gandeng anaknya itu koyo pacari. Sampai dibilang itu kayak pacarnya kalau bawa. Pertanyaannya, ini jadi repot. Repotnya apa? Kalau kita nggak tua-tua, Bu, krosone enom terus. Permasalahan yang terjadi yang paling berat itu apa? Ekonomi itu permasalahan jenengan. Permasalahan yang paling sering terjadi ini apa? Orang jadi tidak akan berpikiran tentang mati. Padahal kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang cerdas itu bukan orang yang pintar matematika, Bu. Bukan orang yang pintar IPA, bukan orang yang pintar berkata-kata. Orang yang cerdas kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa, Bu? Adalah orang yang paling banyak ingat kematian. Itu yang diberitakan Rasulullah kepada kita. Sing cerdas niku sinten? Orang sing ingat kematian. Nek jenengan rupane kaya wong 20 tahun, 17 tahun, kucing mawon kepleset delok jenengan. Kinten-kinten lek kelingan mati luwih keling napa mboten? Mboten, soalnya nopo sibuk untuk memperbaiki diri, untuk dandan, lupa untuk memperbaiki akhiratnya. Padahal nopo sudah 50 ke atas. Maka Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu Wa Taala kemudian menjadikan orang itu pasti kalau umurnya sampai pasti akan mengalami yang namanya tua. Kalau umurnya sampai, karena ada yang belum sampai tua meninggal juga. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika rambut panjenengan putih, ini lagi masalah rambut loh, Bu. Kita mensyukuri sesuatu yang mungkin banyak orang ini nggak nyukuri. Ketika kita melihat rambut putih yang terbayang di hadapan kita, Bu, ketika kita bercermin, ya Allah, dhisik aku ayu banget, saiki rambutku putih banget. Gigi aku wis meh cerak ibu karo kematianku. Dhisik wong-wong do seneng karo aku, saiki kucing wae ora minggu. Apa ya iki Allah? Akhirnya apa, Bu? Jenengan jadi tadinya nggak mau pengajian, aku tak mulai pengajian mawon. Nggih napa mboten? Banyak orang itu dulu nggak mau, Bu, ngaji, setelah tua purun ngaji. Itu luar biasa. Bukan ngaji kok nganggo tua. Bukan, dia memang. Makanya karena kalau ada hadis itu salah satu yang dinaungi Allah di akhirat itu salah satu pemuda yang dekat dengan masjid. Kenapa kok nggak disebut orang tua yang dekat dengan masjid? Apakah orang tua yang dekat dengan masjid tidak dikasih naungan? Salah, bukan seperti itu penafsirannya. Kenapa orang muda yang dekat dengan masjid? Karena kalau orang tua
niku cerak kali masjid sudah sewajarnya. Tetapi ketika ada orang muda kok cerak teng masjid, kok teko teng masjid, kok dugi teng masjid, itu luar biasa. Luar biasa Bu, kayak gini lah. Misalnya saya mau tanya Bu, nek anak niku cerak karo ibu apa karo bapak biasa nih? Ibu gitu. Karena disebut ibumu itu karena laki-laki itu tidak bisa melakukan 3 hal. Kenapa ibumu baru bapakmu? Karena laki-laki tidak bisa mengandung, tidak bisa melahirkan, tidak bisa menyusui. Nah ibu-ibu dandani gendeng saged boten? Menek tower saged boten? Menculat rel saged boten? Nek kepepet doyak kirik menculat to Bu? Ya ono kirik to. Menculat to tetepan. Perempuan itu bisa melakukan yang laki-laki lakukan. Laki-laki sebenarnya bisa melakukan yang perempuan lakukan. Cuma 3 hal yang tidak mungkin dilakukan laki-laki. Dan inilah kenapa disebut ibumu. Karena laki-laki gak bisa melahirkan, menyusui, mengandung. Tuh. Halo? Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini penghormatan yang luar biasa kepada wanita. Dulu itu wanita itu, Masya Allah, di zaman jahiliyah itu kenapa disebut jahiliyah? Wanita itu tidak ada harganya. Tidak ada harganya, cuma permainan digunakan dan lain sebagainya. Sekarang datangnya Nabi Muhammad bahkan tidak memuliakan wanita. Tidak hanya memuliakan wanita, Bu, ngapunten sangat. Sing angsal nangge emas sinten? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki boleh nggak pakai emas? Rasulullah mengatakan laki-laki nggak boleh pakai emas karena besok tidak akan mendapatkan emas di surga. Yang boleh pakai emas itu cuma perempuan. Kenapa? Saking Islam itu memuliakan perempuan. Disebut ibumu. Kenapa? Islam datang yang dulu jahiliyah perempuan tidak ada harganya, dimuliakan berlipat-lipat harganya daripada laki-laki. Masya Allah Bu. Ini luar biasa. Jadi kalau ibu-ibu kok gak ada ibu sing wis sepuh tua gitu Bu, niku ojo iman. Kadang kita lali. Ibu isik tua niku dheweke itu jarang minta jenengan, malu sebenarnya. Sadurunge njaluk jenengan paringi. Ojo nunggu nunggu. Itu kalau jenengan lakukan, besok anaknya jenengan gede, jenengan akan dikasih yang serupa. Anak jenengan tidak harus. Kalau orang tua itu minta sama anak itu sebenarnya gengsi. Nek nganti wong tua njaluk karo anak itu kepepet Bu, gitu. Sangat kepepet. Maka itu belajarnya, pentingnya belajar agama seperti itu, dan anak-anak kita pun harus belajar agama. Jangan nunggu tua Bu, nunggu tua berbaktine nggih tumpuk nggih. Nah, tadi sampai mana Bu? Hah? Rambut? Oh, rambut. Nah niki mubeng materi ini. Rambut putih. Ketika kita melihat rambut diri kita putih, kita akan mengatakan, ya Allah, sing mau ora tau pengajian, aku tak mangkat pengajian. Ini terjadi Bu. Saya punya teman badminton, karena saya suka badminton, ngobrol. Seumur hidup itu dia jarang ke masjid Bu. Seumur hidup. Baru setelah pensiun, nggak ada gawean, saat niki mulai ke masjid, melu pengajian. Jenengi melu pengajian tak takon iku mboten tahu Bu. Saat niki baru kemarin itu saya tanya, mau ikut pengajian. Goro-goro napa Bu? Rambute wis putih, lep lagu wis angel, pernah kena stroke, gitu. Sakniki dhisik gagah dihormati, sakniki Masya Allah angel, gitu. Yang mau menghormati menghargai sudah berkurang Bu. Meskipun dulu punya kejayaan masa lalu. Tetapi apa? Agama ini menjadi kesenangan bagi beliau sekarang ini. Dan sekarang saya juga nggak harus tua Bu. Saya menyenangi agama ini dari SMA, dari SD saya sudah sholat, dan sampai saya bawa sekarang saya masih istiqomah agama, senang sama agama. Kenapa? Karena agama ini menyenangkan. Tetapi yang sudah baru tahu sekarang, baru seneng ngaji sekarang, monggo Bu, langsung digenjot, langsung nopo ngebut. Ketika jenengan semangat, itu yang membuat jenengan itu lebih cepat daripada yang lainnya. Dan moga-moga ibu-ibu yang hadir di sini saya doakan semoga Allah memberikan karunia hidayah kepada kita, dan kita moga-moga meninggal husnul khotimah. Allahumma. Berarti nek rambutnya putih, alhamdulillah. Kadang yang menurut kita baik itu belum tentu baik. Tapi kadang yang menurut kita tidak baik atau mungkin ganggu kita dengan rambut putih salah satunya, bisa jadi itu adalah cara Allah untuk mengingatkan kita.
Anak jenengan mboten purun keling ketok rambutnya putih nggih nangge jilbab terus Kak rampung to, Bu? Gitu. Jenengan nangge jilbab. Kula nggih mboten nangge ngoten iki terus ngoten iki pas pengajian. Nek ngeterke galon ra nggih tetep copot nganu to, Bu. Ngoten niku ngeterke galon. Hal to helme nggih kangelan itu, Bu. Tapi nek jenengan kan nangge jilbab. Pak, katanya kan kalau perempuan nggak pakai jilbab nggak wajib. Nah, nek jenengan pun menopause, pun sepuh niku sebetulnya nggak wajib. Nggak wajib pakai jilbab. Kenapa? Karena sudah uzur. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, ketika jenengan memakai itu lebih baik. Jadi mulia, Bu. Saya melihat Masya Allah wong sepuh kok nganggo jilbab. Tadi saya baru ngobrol sama simbah-simbah ban saya bocor itu di perapatan Demak Ijo dekat sini ya. Nah, itu ke utara itu. Ke utara. Itu yang nemeni saya, yang jaga saya itu simbah-simbah nang jilbab. Kula golek dino minggu niku tambal ban niku di situ ada 3 tambal ban, enggak ada yang buka, Bu. Akhirnya saya harus cari agak jauh. Jadi ke utara itu ke selatan dulu baru sampai ke jembatan. Jadi utara Cet Wawawa itu ke selatan ke barat itu sampai jembatan. Itu baru dapat yang buka di situ simbah-simbah melih. Nanti saya nulungi kula ternyata simbah-simbah. Simbah-simbah niku sing buka. Mungkin rano gawean nggih. Jadi buka gasik boleh gawean. Ini tapi alhamdulillah, kenapa? Masya Allah ternyata yang menurut kita nek wong-wong sing tesih nom niku tangi gasik niku wis sudah rasa-rasa. Simbah-simbah ini tangi gasik. Jadi yang nolong nemenin VR saya itu simbah-simbah putri pakai hijab. Yang nolong saya nambal ban tadinya nggak mau karena dia cuma tambal ban motor, tempat saya VR. Itu di simbah-simbah. Pak, tolong Pak, niki mboten enten tambal ban buka. Lah niku Mas, niku walaupun kula parani tapi nggih mboten buka. Tolong nggih Pak, niku kula mboten iso bangsul mengki. Nggih. Tapi niku kula mboten enten Joko. Pak, kula bayar pinten mawon purun Pak. Mboten masalah sih bayar mboten enten sing Joko. Nah, mungkin ditutup toh saged toh Pak. Oh ya akhirnya ditutup. Ditulungi Bu, bawakan bahan dan lain sebagainya. Masya Allah. Simbah-simbah. Jadi kalau sampai hari ini kok kita belum dekat dengan kebaikan, harus seperti apa lagi Allah nurunkan tanda-tanda kepada diri kita semua. Mulai hari ini Bu, nek pipine tadinya kenceng berkerut, sudah bilang nopo Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sekarang sudah harus alhamdulillah. Nek dengan berkerut kok jenengan jadi mau baca Quran, mau ngaji, saya milih jenengan berkerut mau. Jenengan butuh bojo kula to, Bu? Benten. Maksudnya jenengan kalau dengan berkerut, rambut putih, tubuh sulit untuk jalan. Bu, niki kan jenengan datang ke sini kan susah payah toh, Bu. Ada yang sakit, ada yang pakai tongkat, bahkan ada yang pakai kursi roda. Kok datang ke masjid? Saya ketika melihat itu Bu, Masya Allah, niki lebih dari ustadz. Ustadznya ustadz. Kenapa? Dia dengan kursi rodanya datang ke masjid Bu. Gak banyak berkata-kata, dia menunjukkan sakitnya dia, tetap membuat dia datang ke masjid. Kadang orang sakit niku malah semangat Bu. Orang sakit yang sadar niku lho Bu, itu malah semangat datang ke masjid. Kita yang sehat-sehat kadang lupa untuk ke masjid. Kalau jenengan sakit kok jenengan dadi eling Gusti Allah, itu baik bagi kita. Itu baik bagi panjenengan. Kalau jenengan sakit kok jenengan yuk kelingan Gusti Allah, itu baik bagi kita. Tapi apa kita mau nunggu sakit Bu biar dekat sama Gusti Allah? Jenengan purun Bu, sakit dekat Gusti Allah mergo sakit. Maka apa? Sebelum sakit dekatlah dengan Gusti Allah. Itu menguntungkan, jangan nunggu sakit. Nek wong loro wajar. Dekat sama Gusti Allah itu wajar. Orang sakit ra duwe sapa-sapa. Sing ngancani mawon Masya Allah Bu, saya sama ibu saya. Ibu saya itu seneng ini ku tilik wong. Jadi diajak tilik di, aku terke tilik siap. Ana ibu ngomong mbok siang pagi sore kon ngeterke kula terke. Padahal sing ngeterke galon kula terke. Parang jalan parang tritis. Niliki napa Bu? Wong sing rencange dheweke sing kening stroke. Akhirnya sampai rumahnya kita tanya-tanya, ketemu dodok koyone sepi ditutup. Tok 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 boten medal. Tok 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 boten medal. Tok 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 boten medal. Akhirnya nopo Bu? Wonten tanggane kula takon, "Mbak, niki kok suwung napa pripun nih? Wonten tiange boten nih?" "Anu Mas, niku tinggal sing gerah sakit. Niki kula bukake mawon." Jadi tetangganya itu pun biasa. Jadi buka kelawang dibukake, akhirnya kita masuk Bu. Ketika saya masuk Bu, Masya Allah, ada pemandangan yang luar biasa. Jadi ada orang yang sakit stroke,
tidur di atas kamar tidur model kayak di rumah sakit, ada TV-nya, ada obat-obatan banyak itu, sendirian. Apa Bu? Sendirian, dewean, gak ada siapa-siapa. Ibunya, istrinya kerja di puskesmas, anaknya sekolah, bapaknya ini sendirian, gak bisa buka. Ketika kita datang ke sana itu matanya berkaca-kaca. Jadi seneng banget nek ditiliki wong niku, nek wong sakit niku ditiliki wong niku seneng banget. Matanya itu berkaca-kaca karena memang gak ada temennya, Bu. Gak ada temennya. Bayangkan Bu, 24 jam di atas tempat tidur, ngadeg mawon boten saged, Bu. Tidur. Ngadeg mawon, wah angel banget, sakit banget. Ini vertigo nopo pripun nih. Jadi belakang punggung ini kalau untuk gini aja sangat sakit sekali. Saya bayangkan 24 jam dalam kesendirian, keluarganya itu gak bisa nemani loh, Bu. Harus kerja, bukan keluarganya gak berbakti, memang harus bekerja. Penyakit kayak gitu kan biayanya kan mahal tuh, Bu. Tetap harus bekerja. Dan dia harus ridho. Yang sakit ini harus ridho, anaknya sekolah, istrinya bekerja. Itu seperti itu, Bu, yang terjadi. Ketika kita datang ke sana, yang isinya apa, Bu? Percakapannya itu sambil nangis. Ngomong nangis. Padahal riyen, Bu, gua gede dhuwur ganteng, kaya wong ora bakal loro. Lha ta, Bu? Sekarang kena sakit seperti itu, ya Allah, ilang kabeh, Bu. Ora ono sing ngancani, Bu, ya Allah. 24 jam kondisi seperti itu, sulit tidurnya, bangun. Nek orang tidur terus itu kan sulit tidur, cepat bangun, atau habis tidur bangunnya kan mesti cepat karena nggak capek tuh. Kalau kita kan capek maka tidurnya agak lama. Kalau orang nggak capek ini pripun? Le turu kan gersedili, tangi jam 12 ngelangut. Itu terjadi, Bu. Kira-kira yang bisa nemeni seperti itu siapa, Bu? Kalau bukan Allah ada di dalam hati kita. Maka Ibu ayo. Jangan nunggu sakit untuk dekat sama Allah. Mungkin kita sulit untuk ke masjid, mungkin kita sulit untuk ngaji, mungkin kita hari ini masih sulit. Ayo, kuatkan diri kita. Ya Allah, saya gak akan nunggu sakit, saya gak akan nunggu tua, saya gak akan nunggu dapat ujian yang lebih darimu, saya akan dekat dengan dulu. Jadi sebelum dapat ujian itu dekat dulu, Bu, nanti enak, Bu, ujiannya itu. Ujiannya setelah jenengan tahu Allah, jenengan itu tahu Nabi Muhammad, jenengan tahu takdir Allah seperti apa menimpa kita, caranya bagaimana, jenengan itu akan lebih nikmat untuk mengalami atau menghadapi ujian. Jenengan misalnya teng kantor polisi ajeng ujian SIM, ora tahu sinau, kemudian diparingi pertanyaan, kinten-kinten saged jawab boten? Boten saged jawab, kan kudu sinau riyen to, Bu. Nek jenengan sinau riyen ujian minimal saged jawab, enggak kosong blong. Sama ketika kita enggak paham tentang ujian, enggak paham tentang agama, enggak paham tentang kehidupan kita, kok kita dikasih ujian kok urung sinau bab agama, maka apa yang terjadi? Yakin, Bu, yang keluar niku sumpah serapah, keluh-keluhan, jerit-jerit, menyalahkan keadaan dan lain sebagainya. Nangis-nangis rano sing gateki, menyusahkan yang lainnya. Malah saya punya 2 simbah, Bu, Masya Allah, di akhir kehidupannya. Salah satunya itu simbah yang ngajak saya itu sering ke Langgar, namanya Mbah Bronto. Mbah Bronto itu diambil dari suaminya Mbah Subronto. Saya kalau nyebut sampai sekarang saya tahunya itu Mbah Bronto. Nah, si dulu itu Mbah Jangkung. Nama saya itu Mbah Sukarni. Dua-duanya itu ketika sakit, Bu, Masya Allah, Bu, yang satunya itu bilang ke saya, sudah tidur, posisi tidur, bilang ke saya, pripun, Mbah, aku mati nih kapan yo? Ini terjadi, Bu. Si Mbah saya, gak ada raut kesakitan, gak ada raut mengeluh, gak ada raut putus asa, dengan nada yang santai bilang ke saya, pripun, Mbah, aku mati nih kapan yo? Aku lho mboten ngertos, Mbah. Lho mboten malaikat, mboten Gusti Allah ya, Mbah. Aku ketemu malaikat Bismillah, Mbah, jenengan insyaallah mengki sing jawab amale Pak Simbah. Jadi Simbah sakniki zikir mawon subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Niku mawon, Mbah. Oke, ya, siap. Ternyata yang menenangkan diri dia, saya nggak bisa nemani. Wong saya rumahnya di Jogja, beliau rumahnya di Gombong. Seberapa sih putunya bisa nemani? Itu yang paham agama. Seberapa sih anaknya yang bisa nemani? Padahal itu yang dekat dengan dirinya. Dalam 24 jam seberapa sih bisa nemani orang sakit? Maka kita nggak bisa mengandalkan,
Anakku pokok men tak sekolah sing apik, men pinter, bar pinter sesuk dadi wong sugih, sugih sesuk nek aku loro iso mbiayai. Belum tentu nek anake mati riyen pripun. Gitu. Jangan mengandalkan anak, Bu. Susah hidup kita kalau kita hidup mengandalkan anakku ngene iso aku susah, Bu. Itu kalau sesuai pikiran kita dan paling banyak tidak sesuai dengan pikiran kita. Bojo oleh bojone melu bojone ning Jakarta, ning Bali, ning luar negeri. Kan boten kali jenengan pokso-pokso nggih, jenengan mesti mesake. Gitu. Maka apa, Bu? Kalau jenengan mengandalkan orang lain, jenengan akan gelo, jenengan akan menyesal. Maka siapa yang harus kita andalkan di usia kita yang sekarang ini? Andalkanlah Allah. Sudah harus bergantung sama Allah, Bu. Jangan bergantung sama manusia, rugi, Bu. Kita akan banyak gelo kalau kita menggantungkan hidup kita kepada anak kita, kepada bapak kita, kepada suami kita. Banyak gelonya. Tapi kalau jenengan menggantungkan hidupnya totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari arah yang tidak disangka. Yakin, Bu, jenengan akan banyak keajaiban yang akan jenengan temui. Saya camkan, Bu, 100%. Ketika jenengan bertakwa kepada Allah, akan banyak keajaiban, kebaikan yang tidak jenengan sangka-sangka, yang akan memenuhi semua apa yang jenengan butuhkan. Semua, dari mulai lahir sama batin. Meski kadang nggak sesuai keinginan kita ya, Bu. Terserah Gusti Allah. Allah itu lebih pintar daripada kita, Bu. Nggak boleh kita ngatur Allah. Ya Allah, Engkau kan Gusti Allah. Allah itu sebenarnya pengen membahagiakan kita atau menyengsarakan kita? Ingat, Bu, Allah tidak ingin kita sengsara. Allah itu ingin kita bahagia. Yang membuat kita sengsara siapa? Diri kita sendiri. Wa ma asabatu min musibah fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsira. Dan setiap musibah yang menimpa dirimu itu akibat kesalahan dirimu sendiri. Jadi kita nggak boleh nyalakan Allah. Tetapi kalau kita patuh, Bu, ya Allah, Bu, onten tiang sepuh kemarin kita ada orang yang berangkat haji dari pengajian kayak gini, Bu. Ada orang berangkat haji dari pengajian kayak gini tuh, itu atas izin Allah, Masya Allah, ada satu orang itu nunjuk, syekh itu nunjuk dengan tanpa ada apa-apa, nggak ada prestasi, nggak ada apa-apa, cuma nunjuk, Ibu besok berangkat haji ke Mekah. Bisa nggak seperti itu? Namanya furoda, haji panggilan itu kan. Ada orang yang mengumpulkan koin banyak banget itu, dari jual beras sisa 500 masukkan kota untuk haji. Akhirnya kumpul berapa karung itu terjadi dan di video juga. Dikasihkan ke bank, ternyata dia bisa untuk naik haji. Berangkat haji dari dia jualan beras. Sisa-sisa susuk dari beras itu dia kumpulkan, naik haji. Ada tukang bubur, naik haji. Ada tukang becak. Tukang becak ini luar biasa lagi. Tukang becak ini kalau setiap hari Jumat itu gratiskan becaknya. Jadi setiap hari Jumat itu gratiskan becaknya, sampai suatu ketika itu ada penumpang itu yang numpak mau bayar. Pak, berapa? Mohon maaf, Pak, kalau Jumat saya gratis. Loh, kok gratis? Nggak apa-apa. Akhirnya apa? Besoknya itu rumahnya bapaknya dicari. Rumahnya itu Masya Allah kecil banget, Bu. Tukang becak ngapun sangat gitu. Ditotok rumahnya, tok. Loh, ada apa, Bu? Ini rumahnya bapak ini. Oh iya, sebentar, besok itu suami saya tak panggilkan. Ibu, ada apa? Pak, ini kita mau menyampaikan, ini sekeluarga kami mau berangkat haji. Dan ini ngapunten sangat, karena kita melihat kok bapak kok semangat berbuat kebaikan, kami juga pengen memberangkatkan bapak. Bapaknya yang tukang becak haji, jenenge nopo? Tukang becak naik haji. Pun ketemu nopo mau, tukang beras naik haji, tukang bubur naik haji, tukang becak naik haji. Sing dereng sapa? Tukang nopo? Tukang rumpi. Tukang rumpi naik haji. Anyar iki ngomong. Itu. Ada yang punya tabungan banyak, rumahnya mewah dan lain sebagainya. Sudah daftar ini yang sekarang ini tahun ini, Bu, furoda nggak boleh. Jangan pun person berita nih. Sudah bayar, punya duit, tinggal berangkat sama pemerintah Saudi, furoda nggak boleh.
Akhirnya apa? Nggak boleh berangkat, Bu. Panggilan. Maka ibu-ibu jangan sampai kita ini kemudian wah Allah nggak bisa ini, aku raiso ini, aku raiso ini, aku raiso kurban, aku raiso umroh, aku raiso haji, aku raiso dadi wong sugih. Jangan. Ketika kita punya Allah, jangan jenengan mengatakan aku ora iso. Manjada wajada dalilnya. Barang siapa bersungguh-sungguh, kalau tulisan letternya barang siapa sungguh-sungguh pasti bisa. Tapi kan kita nggak boleh pakai pasti ya. Barang siapa sungguh-sungguh pasti insya Allah. Apalagi punya doa, apalagi takwa. Ayo, eman-eman. Di episode kehidupan kita kok kita nggak serius nih dengan cinta sama Allah. Kok nggak serius nih kenal sama Nabi. Eman-eman Bu. Mumpung sudah 50 tahun plus ya. Wah, ini menjadi aku 50 tahun, rambutku wis putih, pipiku wis berkerut, awakku wis bungkuk, sikilku wis setruk. Pun aku tak ning masjid wae. Wis ning masjid wae. Nek ono pengajian aku tak teko. Wis gawean kuwi. Engko ning omah ya tetep nyapu-nyapu. Nyapu, bayi ngepel gitu. Ora yo ning masjid terus ora ngopo-ngopo. Nek iso lakukan. Bismillah. Yakin Bu, ketika jenengan mantapkan itu, pegang kata-kata saya Bu, hidupnya jenengan akan lebih nyaman. Hidup penuh tergantungan kepada manusia membuat kita itu sengsara. Tapi ketika hidup kita gantungkan kepada Allah, jenengan akan mendapatkan bahagia di setiap detik kehidupan panjenengan. Jenengan susah, lagi stres, tinggal bareng-bareng Bu nyoba Bu niki, coba langsung praktek mohon. Gone uji niki, zikire uji. Bareng-bareng Ibu langsung ngapal niki insyaallah. Kula pun teng mriki bolak-balik harusnya sudah bisa. Wahid isna salasan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar wala zikir wonten niku atine penak mboten? Nyaman mboten? Timbang jenengan miso-miso to, Bu. Nggih to? Miso-miso gawe wong sengit, gawe awake dhewe panas, gawe utek umek gitu. Tapi ketika jenengan berzikir nyebut nama Allah alladzina tatmainu qulubuhum bidzikrillah, Allah bidzikrillah tatmainul qulub. Hati ini akan menjadi tenang hanya dengan mengingat Allah. Dan hati ini akan menjadi tenang hanya dengan mengingat Allah. Ini rumusnya Bu. Jadi kalau panjenengan pengen hidupnya tenang, banyak-banyak mengingat Allah. Nek jenengan ngeleng-ngeleng duit Bu, pun stres. Bendino ngitung. Jenengan teng tabungan mawon boten enten 100 yuta, 100 miliar. Saya ada tonggo itu pernah lihat ada yang 900 juta rekening itu. Pas ningok ini sih duwe material niku teng pas buka niku untuk 1 sangat nule niku jiro 40 60 100 juta tuh Bu. Apakah nyaman hidupnya? Belum tentu dulu. Korun itu Bu, kita itu sebenarnya kalah kalau golek-golek harta terlalu berlebihan, pagi siang malam kerja sampai nggak sholat itu
kalah Bu. Dulu itu sudah ada yang namanya korun. Korun itu gaweane ngumpul ke golek harta sama ngumpul ke harta. Akhirnya apa? Dia itu punya kekayaan. Itu takut nek hilang, kunci-kuncinya itu sampai dibawa kemana-mana. Ngertos banget kuncinya pinten Bu? Nek ade paling duwe kunci rumah 6 ngoten ya. Nek kunci 6 ora biasa to Bu. 6 ya wis koyo sugih banget. Dia enggak, kuncinya itu dibawa dengan ratusan ekor unta. Kuncinya ratusan ekor unta itu nek korun itu pergi itu digowo. Wedi nek hartane hilang. Itu korun. Akhirnya apa? Dia ngitung harta. Supaya jadi sugih tenan. Sugih banget karena gaweane golek harta. Akhirnya apa? Korun ini kan akhirnya ditenggelamkan di laut kan, bersama dengan semua kunci harta kekayaannya, dan tidak berguna harta kekayaannya itu. Maka kalau kita nemu harta ditemukan dengan harta karun. Itu dari kisah korun. Harta karun. Itu betul, itu harta korun itu dari situ. Dari korun yang punya harta banyak itu kemudian punya sikap seperti itu, pelit. Duwe harta banyak itu pelit. Dhisik jenengan duit 8 yuta pengen korban. Kesampean. Bahasan korban kan duitnya jenengan saya akeh. Harusnya gitu. Iso korban mentahun. Suatu ketika jenengan jadi pelit. Padahal duitnya pinten 70 yuta. Ditokke 3 yuta 500 krasa abot. Dhisik pas durung tau korban duit 8 yuta kan lagi pertama korban iki. Pengen korban. Bahasane kalih Gusti Allah disugihke duit 70 yuta, metu 3,5 yuta, metu 2 yuta 500. Itu terjadi manusia siapapun akan ngalami itu godaan dari setan. Kecil kok malah semangat, bahasan wis sugih gede malah jadi itu seperti itu godaannya setan luar biasa. Maka amalan cintai Allah itu adalah meskipun sedikit tapi istiqomah. Jenengan iso nabung nggo korban 100.000 ya ora apa-apa. Yang penting istiqomah. Aku pengen korban 100.000 selama 100.000 itu terkumpul setiap tahun sampai jenengan berkorban, itu dinilai oleh Allah sebagai korbannya jenengan. Istiqomah jenengan pengen niat korban. Sing belum bisa. Nek sing wis saguh nggih mboten ya udun dadi 100.000 mboten. Tetep diistiqomahkan. Kecuali misalnya jenengan kok keluarganya lebih membutuhkan karena ada yang pengen korban sampai utang sana utang sini, atau sampai mungkin untuk biaya pendidikan anaknya terbengkalai, orang tuanya sakit malah lali gara-gara pengen bentahun harus korban. Korban itu sunnah muakkadah. Seperti haji, kata Buya Yahya Bu, ngapunten sangat, nabung haji wajib boten? Haji niku wajib boten? Bagi yang saya mau tanya, nabung haji wajib boten? Nabung haji wajib boten? Wajib boten? Nabung haji boten wajib. Sunah mawon boten. Kata Buya Yahya, jenengan jangan kemudian sampai pengen haji mengorbankan segalanya. Yang duit itu harusnya bisa buat anak, bisa buat orang lain, bisa untuk bangun rumah anaknya dan lain sebagainya. Jenengan kok sampai ente-entean untuk haji padahal jenengan bukan orang mampu. Berarti jenengan belum dimampukan itu. Tipu. Kapan disebut mampu kata Buya Yahya? Misalnya Bu, jenengan ngapunten sangat, jenengan gadah dhisik kan wong tuwa niku nggih napa simbah kok meninggal bar niku nurunkan warisan, jenengan langsung dapat warisan 350 yuta. Maka itu langsung jenengan kena hukum wajib. Wajib nopo? Daftar haji. Itu Bu, nabung aja nggak wajib, nggak sunnah juga. Tetapi ketika jenengan mampu sudah harus itu. Kalau ada yang lebih penting, lakukan yang lebih penting Bu, lakukan. Tetapi kalau jenengan sudah merasa cukup dengan yang lainnya, monggo harus menyisihkan untuk haji, nabung dan lain sebagainya, boleh Bu. Utamakan yang lebih penting. Kalau jenengan nanti takwa, tukang becak tadi bisa naik haji nggak? Tukang bubur, tukang beras, bisa. Yang penting jenengan niatnya jenengan itu luar biasa. Saya punya teman, namanya Pak Pandi, kita sebut nama karena luar biasa. Dulu nggak pernah ke masjid. Kok nyeritain keburukan orang? Ini nanti dulu, jangan sudut. Lalu suatu ketika Bu, Pak Pandi niki daftar haji. Apa yang terjadi Bu? Pak Pandi ini nggak pernah ke masjid. Namanya ke masjid itu di umurnya yang saya 40 ke atas ya. Saya rasa 40 ke atas nggak pernah ke masjid.
Sampai kemudian daftar haji, Bu. Ngertos mboten Bu perubahannya nopo? Padahal saya nggak tahu berapa, sampai sekarang belum berangkat. Ternyata setelah daftar haji, Pak Pandi nggak pernah ketinggalan azan. Maksudnya ketinggalan azan itu nopo? Beliau jadi tukang azan 5 waktu sampai sekarang. Tadi saya sholat di masjid yang namanya Babul Jannah. Tadi saya sholat asar, itu di situ beliau yang adzan dari mulai beliau daftar haji. Berarti nek sholat telat boten? Tadinya pernah sholat boten? Di masjid pernah boten? Gara-gara daftar haji, kemudian beliau menjadi tukang adzan sampai hari ini beliau adzan sholat 5 waktu. Jenengan perso sing tukang adzan masjid Babul Jannah mesti doja Pak Padi karena 5 waktu Bu saestu. 5 waktu beliau itu ra gelem dirisi wong liya. Wong dhisik toko dhisik pokoknya sampai kuncinya masjid dheweke kudu sing nggowo. Loh, saya mau tanya Bu, apakah saya membayangkan apakah ini yang namanya haji mabrur? Apakah ini yang namanya haji mabrur? Beliau belum haji, tetapi sikap-sikapnya membuat beliau menjadi dekat sama Allah. Inilah Bu yang mungkin dinamakan haji mabrur. Niat Bu, niat jangan sampai orang duwe boro-boro haji korban wae aku ra iso. Jangan kayak gitu. Kita punya sing penting semangat riyin. Semangat riyin. Permasalahan mengke anu men Gusti Allah. Semangat riyin. Kalau dengan semangat itu jenengan jadi baik, ngapain tidak kita lakukan? Ngapain tidak kita upayakan? Yang penting niat, semangat dulu, nanti ada caranya Bu, insyaallah. Itu Bu, Islam itu enak. Jangan sampai kita ente-entean untuk sesuatu itu. Saya khawatir Bu, kalau jenengan terlalu berlebih-lebihan dalam ibadah, ibadah itu yang akan membuat jenengan bosan. Gimana Pak Badan? Ibadah itu yang akan mengalahkan jenengan. Wah aku semangat puasa langsung Daud. Pun benjang pas jebol angel bar niku jenengan blas ora tau puasa. Pripun? Mending jenengan sebulan pisan. Kok iso rutin? Sesuk tambah sebulan pindu. Kok iso rutin yo? Tahun ngesuk tambah Senin Kemis. Itu lebih dicintai Allah Bu. Rasa gaya. Ibadah kok gaya. Loh, saya mau tanya Bu, dalilnya tentang diterimanya kurban kita itu apa? Tulisannya, Allah tidak menerima darah, daging, bulu yang kita kurbankan untuk Allah. Yang Allah terima apa? Ketakwaanmu. Yang diterima apa? Ketakwaan. Allah butuh kambing boten? Gusti Allah butuh sapi nih jenengan sing regane 32 yuta boten? Sing Allah butuhkan nopo? Ketakwaan. Berarti bisa enggak yang di sini kemudian mendapatkan pahala seperti orang-orang yang berkorban? Bisa. Mas, Pak Panitia mohon maaf saya belum bisa berkorban oleh ora aku ngewangi. Ngewangi napa Bu? Iki aku duwe plastik dinggo bungkus daging. Aku ora duwe duit, bayarku sedina mawon 10.000 20.000, tapi kula pengen korban angsal mboten. Nangis niku Bu panitiane. Gitu Bu. Pernah enggak Bu kita berpikir seperti itu? Kan korban toh Bu. Mboten ger korban perasaan Bu. Jenengane kok korban perasaan terus. Ora dikeki girik, wah panitiane ra jelas. Ora dikeki girik ta wis ora teng masjid aku. Ya Allah Bu, kok jiwa kok meminta-minta terus toh Bu. Ora kek girik ya wis ben tuku dhewe. Sesuk tuku dhewe ya larang berarti duit. Wis apa-apa Bu, biasa mawon. Korban ini artinya apa Bu? Korban takorub kan, mendekatkan diri kepada. Kalau jenengan yang saya sampaikan tadi loh Bu, kalau dengan daftar haji jadi dekat sama Allah, insya Allah mabrur. Kalau dengan rambutnya jenengan putih kok jadi dekat sama Allah, insya Allah rambut putih jadi baik. Kalau dengan sedekah plastik membuat jenengan kemudian ikhlas beribadah kepada Allah, lakukan Bu. Liane plastik nopo Bu? Peso. Loh, gitu Bu. Pak Panitia, kula isone tumbas peso ya, nggih beleh nggih. Angsan apa mboten? Loh, pesone panitia niku kan kadang pun 5 tahun nggih pesone niku gitu, 10 tahun nggih pesone niku to Bu. Dingiris kewan malah iki kok ora mati-mati to iki.
Ngling ngasah yo ora dong lembe panitiane. Kabeh kan do dadi panitia. Mboten enten ngajari ngasah. Gitu Bu jenengan sedekah peso sing pun diasah. Pak nek peso larang ya regane larang. Regane apa Bu? Sapu. Dingklik. Nek sapu nggih napa dingklik nggih napa? Nggih linggo panitia to Bu. Ngeleti sapu nggih napa? Nggih ngresiki. Kalau dengan itu kemudian jenengan jadi dekat sama Allah, lakukan Bu. Lakukan. Itu korban. Jangan cuma korban perasaan orang oleh girik nesu-nesu. Korban perasaan. Ya, jadilah orang yang ngasih meskipun jenengan tidak punya. Dalilnya apa? Orang kaya yang ngasih pahalanya standar. Orang miskin yang dalam kemiskinannya kok dia memberi, pahalanya sama Allah dilipat gandakan dan Allah mencintai dia. Orang kaya sedekah biasa Bu. Nek orang duwe sedekah plastik. Saya nggak ngomong sedekah kambing loh ini Bu. Sedekah plastik, kresek, sedekah tali nggih gantung. Napa? Gantung napa niku? Sikil nggih. Nah ini kan boten utul to digantung. Ngiku ngeleti Pak panitiaku sedekah tali rafia nggih gantung sikil nggih oleh boten. Tampi Bu. Siapa tahu sedekahnya jenengan yang ikhlas ini Allah tersenyum dengan sedekahnya jenengan daripada jenengan ngapunten sangat nggih, bukan membandingkan yang lain. Jenengan sedekah sapi iki sapi kudu nomor 1 jenengku. Jenengku kudu dhuwur dhewe. Iki aku ben taun sedekah. Kowe ngerti ora aku iki sedekah? Sapi lek. Kowe ngerti ora kok ora disebut jenengku iki ndilo iki kok jenengku ora ono. Jenenge ra ono muring-muring. Ki priye? Halo? Ayo mulai dari yang sedikit tapi ikhlas, ayo. Dari sedikit tapi ikhlas inilah kurban. Saya nggak akan membuat jenengan sulit dengan agama ini. Takon kudu sedekah sapi, sedekah kan jangan. Jenengan nek wis iso sedekah kresek, sedekah telenan, sedekah sapu, sedekah apa? Peso, sedekah tali. Wes ku ibu itu nanti jenengan akan dimampukan untuk sedekah kambing dan itu jenengan ikhlas. Syaratnya kan amal itu kan ikhlas toh. Hati itu yang tahu itu hatinya jenengan. Jenengan sedekah gara-gara wah aku nek tahu nek kira korban isin nih. Isin wae Bu, isin wae itu bukan karena Allah. Gara-gara napa? Manusia isin nek ora lha kepriye kok isin ora korban? Jenengan nek pengen ngoten niku Bu, jenengan mboten sah sedekah teng mriki, jenengan sedekah teng pelosok mriku. Rasa kondo-kondo, "Yu, kowe korban ora?" Tapi aku korban ning kono. Wah, padha wae. Aku korban. Padha meneng mawon. Meneng mawon. Kalau dirasa cukup yo ning nggone liyane yo ora apa-apa. Gitu Bu. Jenenge dusune jenengan sing desa-desa nika. Ora apa-apa. Halo? Asal di sini sudah wes jam 5 lebih. Sudah tuh. Nah, itu aja ibu-ibu yang bisa kita sampaikan. Nek jenengan mungkin orang ngerti ditakoni bojone, mau pengajiannya oleh apa? Oleh snack. Yuk pengajiannya oleh apa? Oleh snack. Yuk kowe sesuk arep apa korban? Korban apa? Plastik. Korban apa? Korban apa? Sapu. Nek sing wis korban sapi yo jane Pak Ustad korban kresek wae men ikhlas timbang korban sapi ra ikhlas mending korban kresek niku ki salah. Wis biasa korban sapi. Jenengan itu nek pengen ikhlas istiqomah pun niku istiqomah. Jenengan sholat dulu pertama kali sholat mungkin kroso wangun. Setelah 5 tahun sholat kroso wangun mboten? Di hadapan orang lain biasa-biasa mohon mboten? Biasa karena apa? Dulu sholat bahasa 5 tahun melakukan yang masjid terang pun biasa tuh Bu. Orang mengharapkan pandangan orang tuh. Itulah yang namanya ikhlas dengan Sing pun biasa kambing terus. Sing pun biasa sapi terus asal tidak melampaui yang darurat tadi. Kalau ada yang darurat ya diutamakan yang darurat. Wallahu taala alam bisawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita berdoa Bu. Moga-moga Allah memberikan kepada kita di tahun ini
keberkahan hidup, kebaikan hidup, dan kita bisa berkorban dengan cara yang Allah ridhoi. Allahumma A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ighfir li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Kau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang memurkai atau Kau sesatkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan kasih sayang-Mu yang sempurna, berkahilah kehidupan kami, pertemukanlah kami dengan orang-orang yang soleh dan soleha, yang mengantarkan kami kepada kebaikan-kebaikan. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan, jadikanlah kami orang-orang yang istiqomah dalam ketakwaan, dan jadikanlah kami istiqomah dalam keimanan. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan kasih sayang yang sempurna, lindungilah saudara-saudara kami di Palestina, lindungilah saudara-saudara kami di Suriah, lindungilah saudara-saudara kami yang sedang terjajah, dan jadikanlah kami menjadi orang-orang yang mendoakan dan membantu mereka. Ya Allah, sesuai dengan kemampuan kami. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang penjaga-penjaganya malaikat yang keras dan kasar, yang menyiksa tiada henti. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, dengan kasih sayang-Mu yang sempurna. Ya Allah, jadikanlah ibu-ibu yang ada di sini menjadi ibu-ibu yang istiqomah, ibu-ibu yang rajin mengaji, yang rajin sholatnya, yang cinta Islam agamanya sampai mati. Ya Allah, berikanlah semangat kami untuk beribadah. Ya Allah, meskipun kami sudah tua, meskipun kami sudah berumur, ya Allah, jadikanlah kami semangat dalam beribadah, karena ibadah ini bukan masalah tua, karena ibadah ini adalah masalah kecintaan kepadamu. Ya Allah, maka jadikanlah kami menjadi orang-orang yang mencintai-Mu. Ya Allah, mencintai Nabi-Mu. Ya Allah, mencintai orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu. Ya Allah, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu-ibu sudah mendengarkan celotehan kami. Semoga ada manfaatnya, dan semoga ibu-ibu juga mendapatkan kebaikan dan bisa diamalkan. Allahumma amin. Billahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Dan terima kasih kepada semua panitia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang tampak dan yang enggak tampak, semoga dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih baik. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.